فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، وفقني الله وإياكم. انتهينا من مبحث إن وأخواتها، وأيضا مبحث في تخفيف إن وأخواتها. نعم. وفي الأخير لكن وكأن إذا خففتا، هل عملهما بقيت أو لا عند مولانا؟ بقي مطلقا. Mana yang amalannya tetap dan mana yang tidak? Untuk lakinna menjadi lakin, maka dia beramal atau tidak? Tidak beramal. Kalau ka'anna menjadi ka'an, wajib untuk diamalkan. Baik, kenapa untuk ka'an mukhaffafah wajib diamalkan? Tetap seperti aslinya, menasabkan isim, menafakan khabar. Aziz. Karena mempertahankan hukum asal, kayak istishabul asal, dan dibawa kepada an mukhaffafah, disamakan. Kenapa? Karena hakikat ka'anna seperti kaf litashbih dan anna litaukid. Baik. Kemudian untuk lakin kenapa dia tidak boleh diamalkan ketika ditakhfif? Lakin mukhaffafah. Indah bal. Saya hilang kekhususannya untuk masuk dalam jumlah ismiyah. Karena alhamdulillah. Ya, karena ketika telah ditakhfif, dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Cuman karena di sana ada lakin atifah, maka ada perbedaan mendasar antara lakin mukhaffafah dengan lakin atifah. Baik, apa itu perbedaannya, Rifki? Kalau lakin mukhaffafah sebelumnya bisa diberi huruf waw, walakin. Makanya kalau antum dapati kata ini walakin, maka itu pasti apa? Mukhaffafah minat tsaqilah. Sebab lakin atifah tidak bisa bergandengan dengan waw. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu la allati li nafyil jins. Qala faslun.
Wa amma la allati li nafyil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilit tansis. Baik. Adapun la yang fungsinya untuk menafikan jenis, meniadakan jenis, maka itu adalah la yang diinginkan dengannya peniadaan keseluruhan jenis. Nama ala sabilit tansis. Baik. Maksud ala sabilit tansis, ikhwan, yaitu maksudnya tidak keluar dari penafian tersebut satupun dari apa? Dari anggota-anggota jenis yang dinafikan. Jadi secara nas, secara tegas ditiadakan keseluruhan yang masuk dalam apa? Dalam jenis tersebut. Perhatikan catatan kaki nomor 2. La allati li nafyil jinsi ay jins asmiha min haitsu ittisafihi bil khabari wa illa falaysa al manfiyu al isma balil khabar. Baik, yang dimaksud ikhwan la yang menafikan jenis, yaitu jenis isimnya yang telah tersifati dengan khabar. Nah, baik. Dan kalau tidak demikian, maka sungguhnya penafi yang dinafikan itu ya bukanlah isim tapi apa? Khabar. Yang dinafikan kan sebenarnya khabar, bukan isim. Oleh karena itulah makna la allati li nafyil jinsi maksudnya apa? Jenis isimnya yang tersifati dengan khabar. Nah, dengan contoh akan mudah. Fa idza qulta la rajula hadirun faqad nafaital hudura an jinsir rajul. Ya kan? Tidak ada seorang laki-laki pun hadir. Maka engkau meniadakan kehadiran dari apa? Jenis laki-laki. Nah, pokoknya yang laki-laki tidak ada yang hadir. Berarti yang hadir para perempuan saja. Baik. Nah, ini maksud nafyil jins. Kemudian ala sabilit tansis. Nah, ay takunu nassan fi nafyi hukmil khabar 'anil jinsi, yaitu nas dalam penafian hukum khabar dari jenisnya, bi haitsu la yabqa fardun min afradi, di mana tidak tersisa lagi individu dari individu anggota jenis tersebut. Kalau la rajula misalnya, tidak ada satu orang pun laki-laki, baik itu Muhammad, baik itu Zaid dan seterusnya, tidak ada. Tayyib fa kharaja biha al-amilatu amala laisa, maka keluar dengan pernyataan ala sabilit tansis, yaitu la yang beramal dengan apa? Amalan laisa. Wa tusamma la an-nafiyata lil wahdah. Yang la yang beramal dengan amalan laisa itu dinamakan la yang menafikan satu orang. Telah kita lewati dulu. Nah, yang juga dikenal dengan la apa ini? La hijaziyah. Baik. Fa innaha laysat nassan fi nafyil jinsi ba'daha. Karena sungguhnya la nafiyah lil wahdah ini tidak merupakan apa? Nas pada penafian jenis setelahnya. Wa inna ma tahtamiluhu wa tahtamilu nafyal wahid. Hanya saja untuk la tersebut akan memungkinkan dari isi makna bisa yang dimaksud adalah menafikan jenis, tapi juga mungkin menafikan satu orang saja. Paham ini? Makanya tidak secara tansis, tidak secara nas meniadakan jenis. Kalau nafi lil jinsi ini sudah tidak ada kemungkinan penafian satu orang, paham?
Tapi kalau la nafiyah lil wahdah atau juga dikenal la hijaziyah, nah maka ini tidak nas, tapi masih ada ihtimal, ada kemungkinannya menafikan jenis, kemungkinan menafikan person, individu per individu. Kenapa? Li'anna nakirata fi siyaqin nafi ta'um. Nah, dari sisi mana menafikan jenis? Dikarenakan nakirah dalam konteks penafian itu memiliki makna umum. Fa idza aradta nafyal wahid mayyaztahu biqaulika aqibahu bal rasulan. Maka apabila engkau menginginkan untuk menafikan satu orang, maka engkau bedakan dengan perkataanmu setelahnya bal rajulan misalnya. Baik. Tidak ada laki-laki yang tidak ada satu laki-laki yang hadir, tapi dua laki-laki. Jadi maksudnya apa? Yang hadir tidak satu tok, tapi dua. Tapi wa idza aradta nafyal jinsi lam ta'qibhu bi syai'. Apabila engkau menginginkan penafian jenis, engkau tidak mengikutkan setelahnya dengan perkataan apapun. Bal la yajuzu an taqula ba'dah bal rajulan, bahkan tidak boleh untuk engkau mengatakan setelahnya na'am, bahkan dua orang. Baik. Ini berhubungan dengan makna la nafi lil jinsi, yaitu fahiyallati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilit tansis. Sekali lagi, bahwasanya makna kalimat ini bahwasanya la li nafil jinsi, yaitu yang diinginkan dengannya penafian keseluruhan jenisnya, di mana tidak ada satupun anggota dari anggota jenis tersebut yang terluputkan. Kemudian ala sabilit tansis, ini menunjukkan bahwasanya penafian itu memang secara nas. Secara nas, tidak keluar satupun dari anggota-anggotanya. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, perkataan ini untuk membedakan dengan la amilah amala laisa. Yang ada dua kemungkinan. Penafian jins dan juga penafian wahdah, yang satu tok. Berarti dari sini ya kawan, sebagai faedah agar tergambarkan tentang jenis-jenis la. La itu secara keseluruhan ada 3 jenis. La secara keseluruhan ada 3 jenis. Yang pertama la nahiyah. La nahiyah ini takhtassu bil mudhari' wa tulzimu. Dia khusus pada fi'il mudhari' dan menjazmkan la tahzan. Naam. La tahzan, innallaha ma'ana. La taghdab. Jangan engkau marah. Ini menjazmkan. Yang kedua, la zaidah. La zaidah kawan. Nah, yaitu la yang bagaimana? Allati tadkhulu fil kalami li mujarradi taqwiyatihi wa tawqidihi. Baik. Yaitu la yang masuk pada suatu perkataan hanya sekedar untuk menguatkan. Fala ta'malu syai'a, maka la seperti ini tidak beramal sedikit pun. Tidak punya amalan. Tidak punya kedudukan dalam i'rab juga. Jadi maknanya menguatkan tok. Dan ini banyak dalam dalam penggunaan ikhwan di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya la uqsimu bihadzal balad. Jangan bingung Pak, di sini la langsung terpatri pada diri kita, tidak. Ya. La di sini la zaidah, memberikan makna taukid. Diistilahkan dengan apa dalam Al-Qur'an? Istilahnya apa dalam Al-Quran? Umam. Taib, dinamakan silah wa tauqid. Contohnya juga ikhwan, li'alla ya'lama ahlul kitab. Dulu saya
sendiri bingung memahami ayat ini. Li'alla ya'lama ahlul kitab, agar tidak ahlul kitab mengetahuinya. Tidak nyambung, ya kan? Tidak nyambung ternyata. Nah, lama-lama ternyata la di sini la zaidah. Berarti kalau la zaidah atau ingin memahami maknanya, ya la-nya seakan-akan tidak ada. Jadi li ayya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab mengetahui. La-nya itu tidak bermakna nafi, karena memang ini kawan. Ketika ketemu la biasanya langsung di benak kita bermakna nafi. Baik. Makanya ini juga penting diketahui. La zaidah jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga la nafiyah. La nafiyah ini terbagi menjadi dua jenis. La nafiyah terbagi menjadi dua jenis, amilah dan ghairu amilah. Yang beramal dan yang tidak beramal. Yang beramal sekarang, al-amilah terbagi menjadi dua jenis. Ini akan antum tergambar semua lah dalam lughah Arabiyah, sehingga jelas. La nafiyah al-amilah terbagi jadi dua jenis, yaitu apa? Amilah amala laisa, tayyib, yang beramal dengan amalan laisa. Apa amalannya ukasha? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dinamakan juga la apa seperti ini? La nafiyah hijaziyah. Dan ini telah lewat. Antum merujuk di pembahasan apa? Pembahasan yang beramal dengan amalan laisa. Kemudian yang kedua yang beramal yaitu amilah amala inna. La yang beramal dengan amalan inna. Inilah yang jadi pembahasan kita yang dinamakan dengan la nafiyah lil jins. Nah, la yang menafikan jenis. Juga dinamakan dengan la at-tabri'ah. Apa? La at-tabri'ah. Taib dari bara'a, tabri'ah. Kenapa akhwan? Li tabri'atil mutakallim wa tanzihihi al-jinsa 'anil khabar. Karena apa? Karena mutakallim yang taib mengucapkan itu, dia menafikan jenis dari khabarnya. Juga dinamakan la al-mahmulah amala inna. La yang dibawa pada amalan inna. Ini penamaan-penamaan dalam kitab-kitab lughah. Tayyib, penamaan-penamaan dalam kitab-kitab lughah. Tayyib. Jadi la yang amilah ada dua jenis, amilah amala laisa jelas, kemudian amilah amala inna yang dinamakan la apa tadi? La apa tadi apa? Ilyas? La nafi lil jinsi, atau juga la at-tabri'ah. Yang ketiga la mahmulah amala inna, yang dibawa pada amalan inna. Ini yang kita bahas. Baik. Kemudian la yang tidak beramal, ini la nafiyah biasa. Baik. Yang intinya menafikan tok. Baik. Terkadang jadi huruf ataf, atifah. Yang jelas dia fungsinya menafikan tok, tidak ada amalan. Berarti ini pembahasan ikhwan secara umum tentang jenis-jenis la. Ada nahiyah, zaidah, dan nafiyah. Nafiyah ada amilah wa ghairu amilah. Amilah ada dua, amilah amala laisa, amilah amala inna.
Amila amala laisa, antum ingat syaratnya ya, dirujuk syaratnya. Baik. Qala wa ta'malu amala inna wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini sekarang kita kembali ke la nafiyah lil jins. Dia beramal dengan amalan inna, menasabkan isim dan merafa'kan khabar bisyarat, dengan syarat apa? An yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Syarat yang pertama, ikhwan, isim dan khabarnya itu nakirah. Isim dan khabarnya harus berupa nakirah. Wa an yakuna ismuha muttasilan biha, dan syaratnya isim dari la tersebut bergandengan dengannya, tidak boleh dikasih apa? Kasih penghalang. Maka apabila masuk pada ma'rifah tidak beramal, atau apabila dipisahkan antara la dengan isimnya, maka wajib untuk ihmal. Taib, wajib untuk diihmal, wajib untuk digagalkan amalannya. Dan juga ada kewajiban berikutnya untuk diulang. Wajib dibatalkan amalannya dan diulang lanya. Seperti misalnya, la zaidun fid dari wala amrun. Taib. Kemudian ketika mau dipisahkan antara la dengan rajulunnya, la fid dari rajulun wala mar'at. Nah, kalau antara la dengan isimnya diberi fasl, diberi pembatas, baik itu jar majrur atau yang lain, maka tidak beramal dan wajib diulang lanya. La rajulun, asalnya la fid dari rajulun wala mar'at. Kemudian untuk la zaidun fid dari wala amrun, ini untuk contoh yang apa? Yang masuk pada ma'rifah, maka tidak beramal dan diulang lain. Kemudian watan sibul isma, maksudnya ikhwan inna itu wa nasbu qad yakunu lafdhan aw mahallan kama sayati. Dan penasaban ini ikhwan bisa secara lafaz, bisa secara mahal. Taib. Seperti misalnya la ghulama mar'atin hadirun. La ghulama mar'atin hadiru. Maka ghulama mar'atin di sini diidhafahkan. Berarti apa? Lafadznya ini. Taib, ghulam mansubun. Alamat nasbihi fathah. Paham? Nanti akan ada perinciannya. Kemudian kalau la rajula qaimun, di sini rajula ini fi mahalli nasbin. Taib. Dengan perincian yang akan disebutkan di sini. Aqsamu ismiha wa ahkamu. Hukum isim-isim la nafiyah lil jinsi dan jenisnya. Qala fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf fa huwa mu'rabun mansubun. Apabila isim la itu diidhafahkan atau diserupakan dengan mudhaf, maka dia mu'rab mansub. Inilah yang diistilahkan dengan apa tadi? Lafdhan. Nah, nasabnya secara lafdhan. Baik, contohnya la sahiba ilmin mamqutun. Di Arab ini, la sahiba ilmin mamqutun. Maknanya dulu apa? Indah Ismail. Baik. Nah, tidak ada pemilik ilmu satupun dibenci. Tidak ada. Semuanya apa? Dicintai. Terutama di sisi orang-orang saleh. Di sisi ahlus sama, penduduk langit. Dan ilmu yang dimaksud di sini al-ilmun nafi'.
Perhatikan ikhwan untuk i'rabnya Kashfi. Nah, la sahiba ilmin, la nafiyah lil jins ta'malu amala inna. Nah, mabniun ala sukun wa mahallal min al i'rab. Kemudian perhatikan untuk isim la yang berupa ba mudhaf. Sahiba ilmin, sahiba ismu la mansubun biha wa alamatun nasbi al fathatu dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Inilah yang disebut dengan apa? Tayyib an-nasab lafdhan dalam catatan kaki sebelumnya. Memang isimnya mansub, lafadznya dinasabkan secara jelas pada kondisi isim yang berupa mudhaf atau musyabbahan bil mudhaf. Kemudian ilmin mudhafun ilaih, mamqutun khabarnya marfu'. Tayyib. Wala tali'an jabalan hadirun. Ini untuk contoh yang musyabbah bil mudhaf. Tayyib, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Berarti apa? Tidak ada seorang pun pendaki gunung yang hadir saat itu. Tayyib. Nah, tali'an jabala. Tali'an jabala di sini musyabbah bil mudhaf. Dan kondisi ikhwan tayyib diserupakan dengan mudhaf. Terisi apa? Ai fi ta'alluqihi bi syai'in huwa min tamami makna. Karena dia terkait dengan sesuatu yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Sebagaimana mudhaf dan mudhaf ilaih ikhwan. Tayyib, makna mudhaf tidak bisa sempurna tanpa mudhafun ilaih. Tayyib, ya sahiba. Gimana? Tidak bisa ya kan? La sahiba. Tidak bisa. Maknanya tidak sempurna. Demikian pula syabih bil mudhaf. Dia tergantung dengan sesuatu yang menjadi kesempurnaan maknanya. Nanti akan dibahas ketika memerinci hukum. Baik, seperti contoh ini, la tali'an jabalan hadiru. Tali'an ini butuh pada sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Pendaki, pendaki apa? Baik, pendaki gunung. Tali'an jabala. Baik. Karena tali'an di sini isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Dia butuh apa? Butuh maf'ul. Tayyib. Fa'ilnya mustatir, takdiruhu huwa jabalan maf'ulun fi. Berarti i'rabnya sama ikhwan, mudah. La nafiyah lil jins, tali'an nam ismu la mansubun. Tayyib. Isim la mansubun wa alamatun nasbihi nam fathah. Kemudian jabalan maf'ulun bih. Kenapa? Karena tali' isim fa'il ya'malu amala al-fi'il. Jabalan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihil fathah. Hadirun khabar la nafiyah lil jins. Tayyib. Wal musyabbah bil mudhaf huwa man tasala bi syai'un min tamami makna. Dan yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf adalah apa saja bersambung dengannya sesuatu yang menjadi kesempurnaan maknanya. Sawa'un kana dzalika syai' marfu'an. Sama saja apakah yang disambungkan dengannya itu isim yang marfu'. Seperti la qabihan fi'luhu mahmudun. La qabihan fi'luhu mahmudun. Tidak ada seorang pun yang perbuatannya buruk itu dipuji. Bagaimana orang berbuat buruk dipuji? Nah, qabihan fi'luhu ini apa? Syai'un yang bergabung dengannya yang menjadi kesempurnaan maknanya, dia marfu'. Paham? Fi'luhu. Kenapa? Karena qabihan
Qabihan apa? La qabihan fi'luhu. Qabihan ini isim la mansubun. Pak setelahnya fi'luhu. Kenapa ini? Rifki. Karena qabihan ya'malu amal al-fi'il. Butuh apa dia? Butuh fa'il. Taib. Butuh fa'il. Jadi fi'luhu sebagai fa'il dari qabih. Mahmudun khabar la. Atau nam syai' yang bersambung tersebut ikhwan mansuban bihi, dinasabkan dengan sebabnya. Contohnya yang dalam kitab la tali'an jabala ini, atau la ta'i'an rabbah nadimun. La ta'i'an rabbahu nadimun. Ini contoh lebih bagus. Tidak ada seorang pun yang mentaati Rabbnya menyesal. Tidak ada. Seorang yang taat kepada Allah tidak akan ada penyesalan. Baik. Au jaran wa majruran muta'alliqani bihi, atau syai' tersebut berupa jar majrur yang dikaitkan dengannya. Contohnya la 'amilan bil Qur'ani ghafilun. La 'amilan bil Qur'ani ghafilun. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan Al-Qur'an itu lalai. Baik, di sini 'amilan bil Qur'an musyabbah bil mudhaf. Kenapa, ikhwan? Karena apa? Dia bersambung dengan sesuatu yang menjadi kesempurnaan maknanya, berupa jar majrur. Jadi kalau kita perhatikan sesuatu yang menjadi kesempurnaan makna pada musyabbah bil mudhaf itu bisa berupa marfu', atau apa? Mansub, atau majrur, jar majrur. Ingat-ingat. Baik. Ini yang pertama, ikhwan, apabila isimnya mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Yang kedua, hukum yang kedua. Wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yusabu bihi law kana mu'raban. Apabila isimnya itu mufrad, maka dimabnikan atas apa yang dia dinasabkan dengannya seandainya mu'rab. Baik, seandainya mu'rab, dia dinasabkan dengan apa? Maka disinilah dia dihukumi. Baik, tapi mabni, misalnya isim mufrad. Ketika rafa'nya dengan apa? Dhamma, nasabnya fathah. Berarti ketika dia ada di isim, jadi isim la, isim la berupa isim mufrad, maka dia mabni ala apa? Alal fathi. Kenapa? Karena nasabnya dengan fathah. Kalau isim musanna berarti mabni ala, kalau jadi isim la, isim musanna dijadikan isim la, berarti mabni ala Zubair, alal alif. Gitu. Seandainya ini cuma sekedar kiasi. Alif. Nasabnya ya, ini kiasi saja. Untuk ini saja. Makna wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Adapun penerapannya nanti. Wa na'ni bil mufrad huna wa fi babin nida'i ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf wa in kana musanna aw majmu'an. Dan yang kita maksudkan dengan mufrad di sini dan juga dalam bab nida nanti, dalam bab munada, yang dimaksud mufrad adalah yang bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf, walaupun dia itu musanna atau majmu'. Jadi ini istilah mufrad berikutnya. Telah berkali-kali kita lewati beberapa istilah mufrad dengan makna yang berbeda-beda. Maka diingat-ingat. Jadi dalam bab la nafiyah lil jinsi, mufrad maksudnya yang bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Maka hukumnya, ikhwan, kalau jadi isim la, dia mabni ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Baik. Nah, sekarang perinciannya. Fa in kana mufradan aw jam'a taksir, apabila dia isim mufrad. Nah, mufrad di sini makna isim mufrad pada apa? Pada pembahasan i'rab, yaitu ma laysa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Baik. Aw jam'a taksir atau jam'a taksir.
maka bunya 'alal fathi, maka dimabnikan atas fath. Nahu la rajula hadirun wa la rijala hadiruna. Kenapa? Karena nasabnya seandainya dia di i'rab, nasabnya dari isim mufrad apa? Ghazi? Fathah. Jamak taksir nasabnya apa? Kalian dengan fathah. Makanya dalam pembahasan nafi lil jinsi dia mabni ala al-fathi. Berarti la rajula hadirun, i'rab mudahnya apa? I'rab mudahnya ini Ibrahim. La nafiyah lil jins mabni ala sukun mahalal min al i'rab. Rajula, sekarang rajula isim la mabniyun ala al-fathi, ya gitu. Nah, isim la mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasb. Hadirun khabarnya. La rijala hadiruna sama. Nah, rijala isim la mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian hadiruna khabar. Nah, marfu'un wa alamatu rafihi apa Maulana? Hadiruna alamat rafa'nya apa? Wow, kenapa? Jamak mudzakkar salim. Baik. Qala wa in kana musanna aw jam'a mudzakkarin saliman ya hadiruna. Baik. Ini sebagai khabar. Tapi sekarang jamak mudzakkar salim sebagai isimnya. Apabila isimnya berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, buniya 'alal ya, maka dimabnikan atas ya. Kalau ditanya kenapa mabni 'alal ya, Ismail? Karena ketika di i'rab nasabnya dengan ya. Nahu la rajulaini fid dar wa la qa'imaini. La rajulaini fid dar itu contoh yang musanna. Kemudian la qa'imina fis suq, ini apa? Itu contoh yang jamak mudzakkar salim. Berarti rajulaini isim la mabniun 'alal ya fi mahalli nasbin itu. Qa'imina juga isim la mabniun 'alal ya fi mahalli nasbin. Qala wa in kana jama' muannatsin salima buniya 'alal kasrah. Nahu la muslimatin, la muslimati, ya. Enggak ditanwin akhwat. La muslimati. Ini ketika jadi isim la nafiyah lil jins, karena dia apa? Mabni 'alal kasrah. La muslimati hadiratun. Baik. Muslimati di sini apa? Di sini isim la mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Hadiratun khabarnya. Baik. Marfu'un wa alamatu rafihi apa? Hadiratun. Iqbal bisurah. Dhammah kenapa? Karena jamak muannas salim. Waqad yumna 'alal fathi, dan terkadang dimabnikan atas fathah. Loh, kenapa ini kok dia mabni 'alal fathi? Nadharan lil asli fi bina'il muraqqabat. Karena apa? Melihat asal dalam apa? Dalam mabninya kata yang ditarkib. Dan ini menurut faqihi aula, lebih bagus, lil farq baina harakatihi mu'raban wa harakatihi mabniyan, untuk membedakan harakat yang mu'rab dengan harakat yang mabni. Baik. Dan dicontohkan di sini, ikhwan, ya, dicontohkan di sini, catatan kaki nomor 5. Faqad rawiya bil wajhain qauluhu inna asy-syabab alladhi majdun awaqibuhu fihi naladdu wala ladzatin wala ladzati lisyaibi. Perhatikan, inna asy-syabab alladhi majdun awaqibuhu fihi naladdu wala ladzati lisyaibi.
Sungguhnya para pemuda yang hasil akhirnya adalah kemuliaan. Fihi naladz. Padanya apa? Kita betul-betul menikmati. Ya, karena orang menikmati hasil ikhwan di masa tuanya ya usaha ketika dia di masa muda. Taib wala ladzati lisyaibi, dan tidak ada ladzat yaitu kenikmatan-kenikmatan satupun, kelezatan satupun bagi bagi orang yang sudah tua. Taib kalau sudah tua tapi dia dulunya tidak berjuang, sudah tidak mampu apa-apa. Hanya kemuliaan kalau dulunya di masa muda dia dia berjuang, kemuliaan itu yang akan dia nikmati. Adapun kalau makanan, minuman sudah tidak ada lagi yang dirasakan lezat oleh orang-orang yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ya tidak. Sudah tidak sama dengan para pemuda. Tapi yang paling terasa ya kelezatan dengan kemuliaan yang didapat. Baik, ini diriwayatkan dengan dua riwayat. Jadi wala ladzati lisyaibi atau wala ladzata lisyaibi. Baik. Tapi kalau untuk memudahkan dengan kias, maka karena jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah sudah. Wala ladzati lisyaibi. Baik, barakallahu fikum. Ini diingat-ingat hukumnya, perinciannya tadi. Naktai bihadza, subhanakallah.